Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bos Oli dan acara Bos Oli Talk Show. Dan kali ini kita kehadiran Ustadz Sulaiman Urip Esa Hemhum. Dan kebenaran malam ini beliau bisa hadir di acara talk show-nya Bos Oli. Kita sambut dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya Ustadz, selamat ya jadi ketua pengurus wilayah Laksekdam. NU Laksekdam ya. Iya, Laksekdam Nahdlatul Ulama ya. Coba itu Ustadz sapa-sapa sama pemirsa Sepan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di Laksekdam itu bagian daripada Nahdlatul Ulama, namanya Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Nanti di situ ada riset, ada bidang dakwanya, pendidikannya dan lain sebagainya. Itu ya. Oke, sekarang alhamdulillah sudah launching online. Nahdlatul Ulama ya. Sumatera Selatan kan. Oh, jadi Ustadz yang terpilih. Iya, bukan terpilih, banyak semua di situ, ada semua, ada bagian. Ada bagian riset, bagian kajian, ya, termasuk bidang pendidikan dan dakwah dan sebagainya ya. Oke. Ustadz, selain itu kan banyak sekali Ustadz mengurus seperti kayak dai. Iya, itu Forum Santri Nasional Kota Palembang. Ya. Ada juga di ANAS, Aliansi Nasional Anti Syiah Sumatera Selatan. Waduh, banyak benar. Kemudian di Parmusi namanya. Parmusi itu Persaudaraan Muslim Indonesia. Saya di divisi di LDP namanya. Lembaga Dakwah Parmusi Sumatera Selatan. Oke. Jadi memang ada beberapa organisasi, saya memang ada di bidang dakwah, memang saya dakwah dan pendidikan. Memang sudah berkecimpung di dunia dakwah. Iya, alhamdulillah sudah mulai tahun 2008 sudah mulai berdakwah itu kan. Ustadz, jadi santri Ustadz totalnya sudah berapa Ustadz? Ya kalau forum santri itu kan wadah. Jadi di situ ada alumni santri, ada yang masih nyantri, ada yang sudah termasuk santri-santri senior. Jadi selamanya kita ini walaupun sudah tamat jadi santri, selamanya jadi santri. Tetap jadi santri selamanya. Walaupun dia sudah menjadi dai, dia tetap jadi santri. Iya, tetap santri. Karena ya setiap hari kita walaupun kita sudah di ustadz harus sering membaca-baca, buka buku, ikut kajian dan sebagainya itu kan. Oh, begitu ya. Jadi jadi ustadz, jadi santri ustadz dari Forum Santri Palembang sampai Sumatera Selatan, totalnya berapa santri? Kalau bukan santri itu namanya Forum Santri wadahnya. Tapi tidak santri Ustadz, ya, jadi anak murid. Iya, kalau saya dulu ngajar pesantren itu lebih kurang 10 tahun. Wow, lama ya. Iya, 10 tahun dari tahun 98 sampai 2008 saya ngajar pesantren. Berapa pesantren yang kita bina ya, kalau dikatakan alumni santri ya udah banyak kan, tidak terhitung lagi. Sekarang sudah ribuan sudah menjadi ustadz, banyak sekarang sudah banyak tampil di media, di publik dan sebagainya. Sudah mulai ada muncul kan dai-dai. Jadi sekarang ini kan tidak terlalu susah cari dai, ustadz kiai udah banyak kan. Kalau dulu kan saronian kan, nyari kiai saronian, sekarang udah belamburan. Benar, sudah banyak. Sudah banyak, iya. Yang jadi ustadz kayak anak-anak muda kan yang sudah belajar. Iya. Yang sudah jadi belajar pesantren, terus juga sudah banyak kajian yang sudah dia dapat ilmunya, jadi akhirnya dia berdakwah. Iya, berdakwah. Jadi dakwah itu kan sebuah kewajiban. Jadi dakwah itu sebenarnya kewajiban, bukan profesi. Kewajiban. Iya. Jadi dia dianggap. Jadi walaupun ilmu kita sedikit, dia tetap wajib untuk menyiarkan agama Islam. Dakwah bilisan dengan lidah tadi, itulah dengan ceramah-ceramah, kajian. Ada dakwah bil qalam dengan tulisan, bisa dengan kaligrafi, ukir-ukiran dan sebagainya kan. Ada dakwah bil amal, bil hal, dengan apa perbuatan. Jadi tidak mesti gitu nih ceramah terus, tapi bisa juga dengan perbuatan, rajin sholat ke masjid subuh dan lain sebagainya. Itu dakwah juga, cara tidak langsung itu kan. Itu ngajak orang berbuat baik, dan itu ada dakwah kan. Atau lagi tidak mesti kalau dakwah tuh identik dengan kiai subuh, dengan kiai ustadz ya, kita semua bisa jadi pendakwah. Bisa dengan melalui tulisan,
bisa dengan perbuatan dan lain sebagainya. Tidak selalu kita dakwah ke masjid. Iya. Berarti kita pergi ke masjid itu juga sudah jadi dakwah. Jadi dakwah. Ya? Jadi mungkin itu rajin subuh. Aku besok ngikuti subuh. Nah, Benar. jadi kalau kita ngajak kebaikan itu kata Rasulullah, mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa ngajak kebaikan, maka pahalanya sama dengan yang dia gawe ke. Wong itu tak pernah solat, kita ajak solat, selama dia negakkan solat, kita boleh pahala solatnya juga sama cak dia solat. Wong tak pernah melok pengajian, gawinya ya kumpul keru-keruan. Kita ajak pengajian, selama dia melok pengajian kita boleh pahala seperti melok pengajian. Betul. Nah, Ustaz, malam ini apa kajian itu? Jadi kajian malam ini ialah hakikat bahagia dalam Islam kan. Ya, Wong kan galak nyari dalam bahagia itu cak mana ni apa dengan seperti harta, apa, Kak? dengan Ini jabatan. Ustaz, hakikat bahagia di dalam Islam Iya. itu seperti apa? Iya. Jadi kalau kita cerita bahagia itu sebenarnya adalah makna sa'adah fi nazoriha wa nawalu ridwanallah. Jadi hakikat bahagia dalam Islam itu sebenarnya apa? Mencari menggapai ridha Allah. Nah, kalau Allah lah ridho gawe kita, bahagialah itu. Tapi kalau enggak lagi kita punya harta banyak, jabatan, pangkat, tapi kalau Allah tak meridhoi tingkah laku kita, tak akan pernah bahagia. Benar. Rasa kurang nyaman, gelisah dan sebagainya. Banyak kan yang punya harta, cuman dia dapat cak duduknya takutan, punya jabatan, dia ketakutan tentang jabatan tadi. Makanya bahagia itulah mencari menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Cak mana dengan harta kita mencari menggapai ridha Allah. Dengan pangkat jabatan itu juga. Jadi hakikat bahagia itulah mencari menggapai ridha Allah. Cak mana caranya? Gampang. Makanya dalam sebuah kitab namanya kitab Nasoihul Ibad dijelaskan, bahagia dalam Islam itu bukan karena harta. Harta itu tambahan baik, ladang amal kita. Kemudian bahagia itu bukan karena jabatan. Maka kata dalam Al-Quran, al-malu wal banun zinatul hayatid dunia. Bahkan harta dan anak itu akan jadi fitnah. Ngapa jadi fitnah? Punya harta banyak, anak ada ahli agama, ujungnya kita mati kaget, orang tuanya ribut. Ada yang berkapaan, ada yang berbunuhan dan sebagainya. Jadi fitnah kan itu. Makanya bahagia dalam Islam, kalau dalam kitab Nasoihul Ibad dijelaskan, as'adun nas man lahu qalbun alimun wa badanun sabirun wa qanaatun bima fil yadi. Manusia yang paling bahagia itu wa qalbun alimun, mempunyai hati dan hatinya selalu terpaut kepada Allah. Macam mana supaya terpaut kepada Allah itu? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Hati ini harus terpaut pada Allah dulu. Jadi kalau kita sudah terpaut pada Allah, waktu azan kita sholat, waktu ibadah kita ibadah, waktu kita istirahat, waktu nyari duit. Jadi kalau kita lebih ya jangan kawin siang malam no ibadah terus di masjid, melintir tasbih ya tak. Tak makan, tak bini kita kelaparan ya tak. Benar. Makanya qalbun alimun, mempunyai hati dan hatinya selalu terpaut pada Allah. Maksudnya apa? Apa perintah Allah ia lakukan dan apa itu larangan Allah ditinggalkan. Jadi rumah itu kalau kita pengen rumahku cak Rasulullah seperti baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Pengen rumahnya cak surga, tapi anaknya tak keruan, bapaknya mak itu juga, umatnya mak itu juga pengen surga, tak baca. Makanya kata Rasulullah, kalau rumah itu pengen nyaman, damai, harus dihiasi. Kalau lukisan itu tambahan baik. Hiasan yang ada nih, ordeng yang bagus, yang berjuta-juta, tambahan baik. Tapi yang paling bagus hiasan dalam rumah itu adalah zayyinu buyutakum bis sholatil jamaah wa qiraatil Qur'an. Hiasilah rumah tangga kalian dengan salat jamaah wa qiraatil Qur'an. Baca dengan solat jamaah dan baca Quran. Anak kita kalau kita mau ke masjid maghribnya, ajak anak bini kita berjamaah. Di rumah juga paling tidak maghrib apa subuh itu baca Al-Quran, walaupun 1 ayat, 2 ayat, 1 makta, 1 makro ataupun lebih dari situ. Jadi dihiasi rumah tangga itu dengan baca Al-Quran dan salat jamaah. Jadi hatinya harus terpaut dulu pada Allah. Hati dulu yang awalan ini. Yang kedua apa supaya kita bahagia, kata Rasulullah, wa badanun sabirun, mempunyai jiwa yang sabar. Sabar tu katung sabar tu ada batasnya. Sabar tak kata batasnya. Benar tak? Katung tu aku ni sabar dengan dia ada batasnya. Lah kepening palak gua corai dia. Aku sabarnya ada batasnya, tak kata batasnya.
Ngapa harus mempunyai jiwa yang sabar? Karena sabar inilah yang akan menghantarkan kita ke pintu surganya Allah. Betul, Ustaz. Sabar inilah, sabar dalam ibadah, sabar dalam musibah, sabar dalam kesulitan, sabar dalam maksiat. Maka sabar ini ada 4. Yang pertama adalah sabru alal musyaqqah, sabar dalam kesulitan. Sekarang sulit tak? Sulit tak? Tidak sulit. Hebat tidak sulit. Sekarang makan lagi sarung. Entah corona ni kan. Yang PHK ni sebab harus sabar. As-sabru alal masyaqqah tadi. Yang kedua, as-sabru ala ta'at, sabar dalam taat. Nak solat tu harus taat, tu harus sabar. Man kita tak sabar sudah, penting pala aku solat berhenti baik tak. Sabar dalam apa? As-sabru alal maksiat, termasuk sabar dalam maksiat. Wong galau berbuat maksiat. Nah itu kan pengennya nak nyengok wong itu. Apa harus sabar tadi kan? Harus sabar. Sabar dalam maksiat tadi. Yang terakhir adalah as-sabru alal musibah. Sabar dalam musibah. Makanya wong yang masuk surga itu bukan karena solatnya, bukan karena hajinya, bukan karena sodakohnya, tapi karena dia sabar 4 tadi. Sabar dalam kesulitan, sabar dalam berbuat maksiat, sabar dalam dapat musibah, dan sabar dalam ketaatan. Makanya ketika di pintu surga kaget, malaikat nunggu. Malaikat tu nunggu depan pintu surga. Kemudian malaikat nganu ke tangannya. Apa yang diomongkan oleh malaikat kepada orang-orang yang mau masuk surga tadi? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat kepada kalian karena kalian sabar dalam kehidupan. Makanya dunia ini nak sabar. Wong ngomong cerita politik, ini kadang-kadang gara-gara politik nak bergocor dah. Nak berbala. Wong cerita mak ini, biarlah dia, harus sabar tadi. Makanya sabar dalam Islam itu sebenarnya tarkus syakwa min alamil balwa li ghairillahi ta'ala, meninggalkan shikaya, mengeluh, bersedih, meratap kecuali hanya kepada Allah. Boleh tak kita mengeluh? Boleh. Kenapa? Boleh tak kita bersedih? Boleh. Boleh. Boleh tak kita meratap? Boleh, tapi bersedihlah, mengeluhlah, merataplah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, Nabi Muhammad itu kan anak meninggal galau. Ada tak hidup? Ada tak hidup? Apa dia? Nabi Muhammad itu anaknya meninggal galau yang lanang, kecuali betina Fatimah Az-Zahra. Ya, betul. Nah, ketika yang terakhir anak Nabi Muhammad meninggal, tak terasa Nabi Muhammad kan diataskan air mata juga dijinggung oleh sahabat. Ternyata sahabat bertanya, ya Rasulullah, limaza tabaki? Ngapa engkau wahai Rasulullah nangis? Rasulullah kena musibah nangis, neteskan air mata. Anaknya kan meninggalkan, lanang meninggal galau, cuma Fatimah Az-Zahra baik. Akhirnya apa kata Rasulullah? Dipesankan kepada Rasulullah ketika kita mendapat musibah, termasuk kematian, kebakaran. Apa kata Rasulullah? Boleh artinya Rasulullah itu menangis. Apa kata Rasulullah? Al-ainu tatma'u wal qalbu yahzanu wala naqulu illa ma yarda Rabb. Berlinang-linanglah air mata kalian, bergundah-gunalah hati kalian ketika menghadapi kematian, tapi jangan engkau katakan kecuali perkataan yang diridhai Allah. Contohnya, laki mati, boleh tak nangis? Boleh, tapi jangan ngelaung-laung. Ini baju dikoyak-koyak ke? Ordeng dikoyak-koyak ke? Tendap cangkir ditendang ke? Nah itu tak boleh. Boleh nangis. Kalau kita bini meninggal, boleh tak nangis? Boleh tak nangis? Boleh. Cuma lanang ni cecak baik kalau nangis. Ustaz, berarti untuk mencapai kebahagiaan itu kembali ke ridha Allah. Iya, ridha Allah. Jadi kita selalu apa yang kita lakukan pengen bahagia, selalu ingat Allah. Tapi identik kalau bahagia ngejar dunia baik, tapi tidak pernah mencari mengejar ridha Allah tadi kan. Jadi ketika Allah ridha, dunia itu akan mengikuti kita. Makanya dalam hati kita jangan iri atau dengki. Iya. Karena itu sifat setan. Setan. Makanya jangan iri dengki, kena stroke. Tahu tak stroke? Mati sebelah ya tak? Yeah. Tak stroke lagi sarap, apalagi 2 stroke. Ya stroke kebaik kalau cek. Ya, paling yang terakhir. Jadi 3 kan, yang pertama tadi hati yang terpaut kepada Allah, sabar, yang terakhir baru katanya wa qanaatun bima biliyati. Kita ni kan kadang-kadang ridho atas ketetapan Allah. Kita ni kadang-kadang selalu sabar. Iya. Walaupun dikatai walaupun cak mana. Iya. Nah, kadang-kadang ada orang tak sanggup untuk dikatai. Iya. Wow, meraung dia pengen nak ngatai juga. Cak mana akhirnya tidak setuju, dibuat status segala macam. Nah, bagaimana sih menyikapi untuk supaya kita ini lebih sabar? Apa yang harus kita baca supaya ya Allah, aku sudah dijolimu, cak mana caranya aku harus baik sama itu?
Nah, selain itu kadang-kadang kan kita sebagai manusia kan tidak kuat. Terlalu banyak zolim istri itu, terlalu banyak yang dikata orang. Iya. Kalau kita, ya insya Allah sanggup. Tapi kan manusia, kadang-kadang ada batas. Menurut Ustaz seperti apa? Ya, sebenarnya itulah tadi, ketika orang berbuat jahat dengan kita. Sekarang kan banyak caci maki, saling fitnah, saling hujah. Apalagi kan di media sosial kan. Kadang-kadang orangnya alim, taat ibadah, tapi kadang-kadang pedes di media sosial. Media sosial di Facebook dan sebagainya, ada kan bagus nian, tapi ketika di media sosial kadang-kadang orang melihat postingannya bisa menyakitkan hati orang. Makanya hati-hati, media sosial itu bisa jadi ladang pahala, bisa jadi ladang dosa kita. Jangan sampai kita di media sosial kita baik di luarnya, bagus dengan tetangga kanan kiri, dengan laki bagus, dengan bini bagus, dengan anak bagus, tapi pas buat status nyakit ke hati wong. Makanya kita harus harus sabar tadi. Sabar tadi itu tadi. Jadi kalau kita nak buat status atau kita nak buat ini, kita harus telaah dulu. Iya. Berarti kalau kita nak nulis kira-kira menyangkut uang enggak, kira-kira sakit hati dong enggak. Iya. Ketika orang baca sakit hati kan jadi dia didosa gitu kan itu kan. Betul. Makanya uang ini ketika dalam pergaulan bagus, tapi ketika di media sosial tajam seperti pisau gitu kan. Saling caci maki, jadi jagalah dan lain sebagainya. Ya. Iya. Dan jagalah lidah. Iya. Karena lidah ini lebih tajam dibanding pedang. Iya, benar. Ustaz. Oke, Ustadz mau tanya lagi nih. Kalau misalnya kita kan cari duit, ada kadang-kadang duit itu tidak halal. Iya. Apa sih kalau kita hukumnya? Iya. Contoh macam ini, kalau kita dapat duit yang tidak bagus, tiba-tiba kan kita pergi haji atau apalah ke pesantren, unjuk panti asuhan, tapi rezeki yang bukan halal, yang tidak halal. Iya, bisa bercampur lah. Ya. Itu cak mana Ustaz? Sebenarnya kan nyari rezeki itu kan hukumnya wajib. Makanya ketika orang laki-laki kepala rumah tangga keluar subuh nyari rezeki, ada yang subuh-subuh lah keluar, ada yang sebelum subuh lah keluar, ada jam 8 pagi, jam 7 pagi keluar. Makanya ketika kita nyari rezeki yang halal, itu besar pahalanya. Ketika kita nyari rezeki yang halal kemudian kita mendapat musibah, misalnya kematian, apa itu? Kata Rasulullah, man mata fi talabil halal mata maghfuran lah. Barang siapa nyari rezeki yang halal untuk anak bininya, kemudian ketika nyari rezeki yang halal dia dapat musibah kematian, mata maghfuran lah. Dia akan meninggal dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kok cak mana wong kalau punya rezeki lah, taruh kalau yang tak baik, yang tak ada halal lah kan, dia digunakan untuk haji, umroh, bangun masjid, bangun apa sih hukumnya? Nah, sebenarnya dalam sebuah hadis mengatakan begini, man mala min ma'samin fawasala bihir rahima au tasaddaqa anhu au anfaqahu fi sabilillah. Barang siapa dapat rezeki yang kurang baik, yang tak halal lah, kemudian diinfak kemudian digunakan untuk jalan fisabilillah, summa qazafahu finnar, akan dicampakkan, akan diuntal ke bahasa kita di api neraka. Jama'allahu zalika jami'an summa qazafahu finnar. Jadi yang dia dapat rezeki yang kurang halal dibangun ke masjid untuk haji, umroh dan sebagainya akan dikumpulkan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Summa qazafahu finnar, akan dicampakkan ke dalam api neraka. Artinya macam mana? Kalau kita berhaji dia itu haram, ya menurut hadis ini percuma baik. Bangunlah pesantren sebesar Ida, kalau dia duit haram ya percuma baik. Dicampakkan tu berarti percuma baik. Jadi kalau nak pengen istilahnya sedekah atau baik berarti dengan duit yang halal. Iya, itu lebih bagus duit dengan yang halal dari keringat kita dewe. Makanya kita ni kadang-kadang termasuk doa itu. Ngapa doa kita lambat diijabah oleh Allah? Doa ini kadang-kadang baru 10 tahun dijawab oleh Allah, ada yang 20 tahun. Ngapa? Ada faktornya juga. Mungkin di dalam tubuh kita yang masuk dari mulut kita, yang kita pakai ini juga kadang-kadang ada rezeki yang kurang baik. Makanya ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini lah berdoa mungkinlah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, doaku ini belum diijabah oleh Allah. Kata Rasulullah, ngapa kau datang ke aku? Katanya, aku minta doakan kepada engkau wahai Rasulullah, karena doa kamu sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Rasulullah tak galak mendoakan kepada laki-laki itu, tapi Rasulullah suruh doa yang dewek.
Doalah kau dewek, kata Rasulullah, tapi doa kamu akan diijabah oleh Allah dengan satu syaratnya. Apa kata Rasulullah? Atib ta'mataka tustajab da'watuka. Makanlah yang halal-halal, yang baik-baik, maka doa kamu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ni kata orang, Ustaz, boro-boro nak nyari rezeki yang apa? Yang halal, apa yang haram, ya tak? Yang halal lagi sarau, ya tak? Benar tak kan? Itu kan pendapat-pendapat yang salah kan. Makanya kita harus cari duit yang halal. Iya, yang halal. Kalau pengen untuk hidup kita selamat. Iya benar. Berarti kalau misalnya kita ada duit, oh berarti ini halal kan? Iya. Kita yakin dalam hati dulu. Halal apa haram? Oh iya. Halal. Oh ya sudah. Yuk ke masjid. Iya. Buat pesantren. Buat pesantren. Pergi ke haji. Iya. Untuk. Benar. Ya, tapi kita yakin ke dulu hati kita. Iya. Kalau ngerasa kita nak ngangkat tapi caknya ada haram sedikit, sudah ada usah. Bahkan ada yang ngomong, aku kalau dapat duit dari yang haram tak aku bawa ke rumah makan dewek. Aku kalau dapat duit yang haram aku tak galak ngenju anak bini aku. Aku cuma makan dewek. Bagus tak? Macam mana pendapatnya saya itu? Jadi maksud biarlah aku yang nanggung dosanya. Ya, cak kita ni lah. Kalau misalnya sudah nyampak ketemu tanggung. Iya, sebenarnya, biarlah. Kalau aku dapat rezeki yang kurang baik, kurang halal, tak halal, aku kaget kata aku yang makan. Bini aku kunjuk yang halal baik. Anak aku kunjuk yang halal baik. Secara tak langsung sebenarnya yang dia makan itu kan akan menjadi darah daging. Mohon maaf, menjadi sperma. Iya. Sperma itu jadi benih. Jadi masuk dari benih yang kurang baik tadi. Jadi cak mana Ustaz? Kalau misalnya caknya duit aku ni ada 100.000 nih, umpama. Tapi caknya aku ni setengah halal. Kira-kira ni nak dibuang ke saya. Nah, menurut Ustaz cak mana lah? Maksudnya? Duit ini 100.000. Saat ni dapat duit 100.000 nih. Ini setengah halal, setengah haram istilahnya tu. Ya tak ya? Kira-kira duit 100.000 tak mana nak dibuang. Subhat maksudnya itu kan. Iya. Jadi subhat itu antara halal sama haram. Tapi kadang-kadang kata Rasulullah, jangankan kita nyari rezeki yang haram, yang subhat kita harus kita hindari. Kata Rasulullah, siapa yang sudah menghindari rezeki yang subhat itu kan di tengah-tengah. Apa halal, apa haram. Bingung kan? Kalau kita yang hindar ke yang subhat apa kata Rasulullah, faqad istabro'a li irdihi wa dinihi. Siapa yang meninggalkan yang subhat berarti dia sudah nyago dirinya dan agamanya. Jadi jangan yang haram, yang subhat itu baik kan. Yang belum jelas hukumnya apa halal haram yang dilarang. Faqad istabro'a li irdihi wa dinihi. Siapa yang menjaga dirinya dari barang-barang yang subhat berarti sudah menjaga dirinya dan agamanya. Jadi kita harus mencari duit yang benar-benar halal untuk kehidupan kita, untuk anak bini kita. Kan faktornya juga, anak kita kan melok makan itu aja nih, anak kita jadi keras kepala dan sebagainya. Makanya dengan adanya kita nyari duit halal, makanya insya Allah anak yang kita punya tidak tidak teka bantahan. Teka bantat, boleh selain bang dia. Nah Ustaz, ini aku pengen bertanya nih Ustaz. Jadi kalau misalnya uang ini kan punya perhiasan, iya. Dia contoh cak aku nih, tapi pakai perhiasan. Itu memperbagus diri baik. Tapi di hati tidak mau riak. Nah, menurut Ustaz itu cak mana? Untuk segi cara pakaian. Iya, kalau kita untuk memperbagus diri diperbolehkan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu bagus dan dia mencintai yang bagus. Lanang boleh tak bercincin? Boleh, baik. Nah, Rasulullah kita kan bercincin galau kan? Rasulullah bercincin tak? Rasulullah. Ya Rasulullah bercincin, tapi di sini cincinnya. Kata orang Rasulullah itu bercincin. Bahkan tulisannya ada tulisan 3 kalimat Muhammad Rasul, Rasulullah Muhammad, Rasul Allah, Allah Muhammad Rasulullah. Artinya Rasulullah bercincin. Buktinya apa dia Rasulullah bercincin? Ada sebuah hadis mengatakan begini, Iza dakhalal khala naza'an khotamahu. Apabila Rasulullah masuk ke tempat pembuangan air besar, maka Rasulullah menanggalkan cincinnya. Berarti Rasulullah
ada pakai cincin, tapi tulisannya Muhammad Rasulullah. Tapi Rasulullah itu cincin sekaligus stempel, baca nempel ke surat dan lain sebagainya. Dulu kan raja-raja dulu kan pakai stempelnya, pakai cincin ini lah kan, langsung stempelnya. Makanya boleh kita memperbaiki menghiasi diri kita, tapi jangan berlebihan juga. Ini nak beli sepatu yang 10 juta gitu. Beli baju yang sekian juta gitu. Benar. Kita beli baju 10 juta. Uang kanan kiri kita kalau kita pengen gitu. nak beli, baju ini bagus, mereknya ternama, beli becak 5 juta atau 10 juta. Begitu Ustaz. Oh, beli cincin ini harganya 200 juta, beli Nah, kira-kira boleh enggak cak itu, Ustaz? Iya. Kalau kan kita kan ada duit sekarang. Kalau ada duit, iya. Yang jelas ya. Boleh tak maksud aku tuh? Diperbolehkan, tapi sudah yang lain sudah kewajiban kita sudah lewat galau sedekah. Iya, memang itu boleh. Berlebihan. Semuanya sudah tercukupi galau. Intinya boleh tak kita beli barang yang mahal-mahal? Boleh baik. Boleh baik kan? Boleh baik. Tidak riak kan? Iya, selagi kita digunakan kan, untuk ibadah. Kadang-kadang kalau kita nak beli baju ini, tidak lemak kalau tidak bermerek. Cak Ustaz, mungkin pakai baju camping koyak-koyak boleh. Supaya ngapa? Supaya kita ni lebih enak dilihat. Iya, jadi kalau sudah pakai baju yang bermerek itu nah, kira-kira terlalu riak tak itu? Iya. Riak itu menurut kan Ustaz. Kalau riak itu kan kita tidak bisa menilai orang riak. Kadang-kadang pandangan mata kita kan menyesatkan juga. Jadi kadang-kadang orang mengatakan riak, rupanya dia tidak riak. Benar. Orang ngatakan dia itu sombong nih, belum kenal sombong. Sudah kenal rupanya ramah dan lain sebagainya. Nah, jadi pemirsa 7up TV, jadi kalau misalnya kita dapat uang atau dengan yang tidak halal, berarti kalau misalnya kita pengen sedekah, ya kalau bisa usahain jangan, ya enggak. Carilah yang halal, jangan yang setengah halal setengah haram. Jadi bingung juga, cak mana dia mencari setengah halal setengah haram itu nah. Bingung ke malaikat pula nyatanya. Terus yang halal halal baik, yang boleh kita nak beli pakaian yang mahal, boleh kita nak beli cincin yang mahal, tapi intinya hati dulu. Kira-kira bakal lihat tak? Nah, kalau ngerasa diri kita bakal lihat, masih tidak usah dipakai. Tapi cuman hanya supaya aku ni anggun jawab, aku ni biarlah lemak di jiwa. Elegan kalau sudah dipandang. Boleh, Bang. Yang jelas kalau kita punya penghasilan 10 juta beli cincin yang 500 kalau bisa. Ini penghasilan 10 juta beli cincin 10 juta bonyok ya. Lapar anak di rumah ya. Makanya kadang-kadang kita kalau misalnya ada duit 10 juta, kita nak beli 10 juta tak usah. Jadi lebih baik dulu. Ada beli yang 100.000. Yang untuk baju beli yang 300. Mungkin kita ada keluarga kita yang butuh biaya sekolah, kita bantu dan sebagainya. Itu lebih utama itu kan ya. Nah, Ustadz, jadi ini anak bertanya lagi. Iya, dah ya. Seandainya kita ini kan punya anak nih. Punya anak. Kadang-kadang anak kita ni kan begawe atau anak kita ni kita tunjuk ke sama orang tua kita, titip ke terus sama titip ke terus jadi istilahnya tu apa-apa ya kan kalau sudah sama pembantu kan tidak ada kita ngerasa cak mana tidak lega Ustaz kalau misalnya takutnya dia belum makan atau cak mana, makanya kadang-kadang pengen titip ke sama neneknya. Nah, cak mana menurut Ustaz? Ya sebenarnya sih kalau namanya nenek itu kan nggolah 10 ikut dititip ke karena saya cucu tampungnya galau kan Jadi kadang-kadang itulah tadi wong tua lah payah ngurus kita dari kecil sampai ke besar, di sekolah ke, di kawin ke. Lah punya anak titip cucu pula. Anak 5 ikut. Anak pertama 3 nitip. Anak pertama 2, 3, 2 ada yang 10, ada yang 5. Aku rasa 20 ikut rumah anak tu dititip di di wong tua, kesian juga. Makanya yang tua yang namanya nenek itu kalau dititip cucu nak berapa kita titip lah juga loh. Kadang-kadang kalau daerah dusun tu kadang-kadang 3-4 bonceng oleh kakeknya. Depan 2, samping 2, dan belakang 2 dan sebagainya. Ya nama itulah. Cuman kita tunjuk juga perhati ke inilah netip di rumah ya dah. Nganjuk duit ida, ujungnya yang nenek tadi ngeluarkan duit. Tapi tunjuk juga kesempatan misalnya ada nenek kita, emak kita yang sudah tua. Mungkin kalau dia nak melak pengajian kan. Ya kalau orang tua tu lah nenek tu ngikutlah berapa ikut dititip ke galak tu lah. Dan fikir ke juga kalau dia nak pengen istirahat. Kita lah sudah nyusah ke dia sampai kita dikawin ke nyo, lah punya cucu lah nyusah ke pula. Kadang-kadang tu lah dewek kan. Kalau 3-4 di rumah, ya nama yang nenek tu sayang tu lah. Maka kita penting kita hormat dengan orang tua.
Makanya kalau ada duit, ada rezeki, kasih. Ini dah kalau lagi bercewek. Karena orang tua tuh kalau lagi minta tuh malu, ya dan mertua kan dia galak berbawaan kan, berbawaan terus. Tapi kalau jadilah punya anak sikut tak lagi berbawaan. Tempat mertua dibawanya kalau di kantong asuhnya kalau dah. Makanya paling tidak kita tetap hormat dengan orang tua, jangan sampai menyakiti, apalagi sampai membebani dia kan ya. Kata Rasulullah, biru abakum tabiru abnaakum. Hormatilah orang tua kalian, ketika engkau jadi orang tua maka anak kau akan hormat juga. Anak kita ngapa kita dah galak hormat dengan kita, melawannya nauzubillah kan. Mungkin kadang-kadang sampai ada orang tua diterajangnya, ada orang tua dipukulnya. Bisa jadi kita introspeksi yang ke belakang, mungkin kita dulu pernah nerajang ke orang tua, terajang ke anak kita pula. Bisa, makanya kalau kita hormat dengan orang tua, baik dengan orang tua, kaget kalau kita punya anak kita akan hormat dan baik juga dengan kita. Ngopi dulu. Iya. Kopi hitam ya? Iya. Jadi Ustadz, kalau misalnya kita nih punya anak, kita titip tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi jangan tiap hari nitip. Maksudnya sekali-sekali. Iya. Kita tidak percaya. Ini kalau anak ini kita basah, tahu tak kita basah? Tapi itulah kita nitip juga di neneknya terus, duit tak ngenjuk. Mikir juga orang tua. Iya. Kalau nitip itu siap kelah. Nah ini duit belanja dia, jajan dia. Gini dengan pembantu, kalau kita nak ngupah pembantu lah berapa kan? Belum pembantunya, duitnya, belum ininya. Makanya sekali-sekali kalau memang repot boleh lah nih. Kalau berhari-hari, nunjuk kesempatan juga untuk ibadah kepada Allah. Kan? Di usia senja dia kan pengen ibadah lebih dekat lagi pada Allah. Jangan dibebani lagi dengan cucung lagi. Boleh, tapi sekali-sekali. Sekali-sekali kalau ada acara penting. Jadi susah kalau punya cucung, nak sholat, nak apa. Iya. Apalagi yang masih berpampers kemana-mana, kececeran. Orang tua ini kan teliti kan, telaten. Terus yang kita ini sebagai anak ini, ya kalau kita selalu berbakti, walaupun kita sudah subuh ke duit, tapi kan kita kan selalu jenguk orang tua, atau cak mana. Teteh intinya selalu ingatlah sama orang tua, walaupun kita ini sudah berumah tangga. Tetap, Jadi tetap yang paling indah. Kalau orang tua kita sudah meninggal, masih tetap ingat dengan apa? As-sholatu alaihima wal istighfaru lahuma. Mendoakan dan minta ampun kedua orang tua kita. Tetap kita doakan dan kita minta ampun kepada orang tua kita. Itu tugas orang anak kepada orang tua sudah meninggal. Betul Ustaz. Nah sekarang Ustaz, kita ini kan sudah kawin nih. Contoh, kita punya bini. Tiba-tiba kita nak begawi. Iya. Kita ngomong gak usah kemana-mana. Maksudnya masih nak begawi itulah. Tidak, kita begawi. Kita ngomong dia masih nak nongki-nongki atau nak kemana. Ya cak mana milenial sekarang kan kehidupan. Jadi kan ibu-ibu kan banyak yang nongki-nongki kan. Nah, sedangkan kalau sudah laki begawi balik begawi kan harus ada bini. Kopi dak kate, apa dak kate. Nah itu cak mana seorang istri Ustaz? Jangankan mau nongkrong, melok pengajian harus izin dengan suaminya dulu. Sekarang kan gampang, ada HP, WA, Kak aku nak melok pengajian. Kata kakaknya jangan pengajian. Ini kadang-kadang nak pergi ke Masjid Agung kan, ada Mama Dede, kadang-kadang ada siapa sama Maulana. Jam 7 pagi dah beringkes, belum buat kopi. Belum buat apa tu goreng-gorengan. Dia jam 7 lah standby di Masjid Agung. Mama Dedek kata basuh memang basuh kasih mandi lagi belum dia. Dia lah duluan. Nah, makanya ke pengajian kalau laki kita melarang, tak boleh. Apalagi sampai nongkrong tak kronago. Ini gaya berduit nongkrong di rumahnya apa dia? Laki balik tak ketahuan. Makanya kalau bisa kalau laki balik kita lah ada standby di rumah. Cantik-cantik lah berdandan, pakai lipstik yang mahal-mahal untuk laki kita. Menor-menor ke ini kadang-kadang tidak. Kalau sudah nak pergi bawa wangi-wangi. Iya, wangi-wangi di rumah pakai kain gantung. Laki balik muka pintu koyak pula keleknya. Kadang baunya nauzubillah rambut lagi terkurai cak kuntilanak. Makanya kadang kita balik. Benar enggak Ustaz? Kan kalau kita seorang anak kan surga itu di telapak kaki ibu. Tapi kalau seorang istri surga itu di telapak kaki laki. Benar tapi menurut saya seperti apa? Jadi istilahnya benar.
memang ketika dengan orang tua yang kata bahasa kita surga di telapak kaki ibu. Tapi dengan setelah itu kita berumah tangga dengan suami harus taat. Makanya yang betina itu gampang kata Rasulullah masuk surga. 4 kuncinya. Betina itu paling gampang masuk surga. Kunci yang 4 kata Rasulullah. Apa itu? Al-mar'atu iza shollat khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at jaujaha tadkhulu min ayyi babin sya'at min abil jannah. Betina itu 4 kunci masuk surga. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga harta suaminya. Harta suami ini diri dewek kehormatan. Kemudian taat pada suaminya. Nah, termasuk itu kategori taat pada suami, wa atau adjaujaha, taat pada suaminya. Jadi kalau kita pengen masuk surga, kuncinya 4 ikut termasuk taat pada suaminya. Jangan berharap kita masuk surga, istri-istri kita kalau kita galak bangkang suaminya. Kalau misalnya melawan suaminya, apalagi sampai keluarkan caci maki dan sebagainya. 4 kuncinya. Kalau 4 ini gawe kan, apa kata Rasulullah? Tadkhulu min ayyi babin sya'at min abwabil jannah. Masuk surga dari pintu mana baik. Jadi termasuk taat pada suaminya. Taat tu ya sesuai ke dulu. Kalau suruh laki nyuruh solat, solat. Kalau laki nyuruh puasa, puasa. Jangan kayak laki nyuruh beli minum tua, melak minum tua, tak boleh kan. Ini laki, tolong dek beli ke tua di sana. Tahu tak tua ini? Tahu tak tua? Minuman. Iya, kalau masuk komplek lain cerita dia. Minuman, suruh masang nomor. Nah, itu tak boleh. Jadi yang memang yang unsurnya kepada kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taat itu. 4 iko inilah kuncinya. Kalau 4 iko ini gawe ke masuk surga dari pintu mana be seorang perempuan kalau itu. Kalau kita sudah kawin, berarti memang kita harus taat sama iya, laki. Iya. Kalau kita belum kawin, berarti kita harus taat sama orang tua. Iya. Betul tak? Iya. Ya. Jadi surga itu di telapak kaki ibu pada saat kita belum kawin. Iya. Surga itu di telapak kaki laki pada saat sudah kawin. Iya. Benar tak? Nah, kalau kita seorang ayah atau seorang bapak, ya tak? Kita ini kan kawin. Berarti surga kaki kita ini berarti sama bini. Benar tak? Ya tak ya? Jadi bini itu kita ni lah surga kakinya. Istilahnya tuh kan. Dalam istilahnya itu surga di telapak kaki laki atau surga di telapak kaki ibu tuh caro. Iya. Benar tak? Berbakti. Ngomong di telapak kaki suami, kita nak nyium kaki pula. Ada cerita. Ada ketika itu di zamannya Rasulullah ada seorang laki-laki nak pergi musafir. Kemudian dia pesan kepada bininya, aku nak pergi. Maksudnya tu nak pergi ke mana? Jauh-jauh musafir kan ni. Dengan cikok syaratnya, kau tak boleh keluar sampai aku balik. Tak boleh ke mana-mana maksud tu kan. Tak boleh keluyuran lah. Kita ni ladasnya melaki balik, keluar balik. Melaki pergi pula tak. Laki balik malam, bini balik malam ya tak. Laki balik subuh, bila balik subuh pula. Jadi kata suaminya tak boleh keluar sampai aku balik. Akhirnya apa ada dapat informasi bahwa mak yang betina ni lagi sakit. Tapi karena dia ada pesan dengan suaminya tak boleh keluar, dia bingung. Akhirnya dia ngadap pada Rasulullah. Ya Rasulullah, mak aku ni sakit, tapi suami aku tak boleh nyuruh aku ke mana-mana pergi. Apa kata Rasulullah? Baliklah kau. Suruhnya balik. Akhirnya dia balik. Taatlah pada suami kamu. Padahal maknya lagi sakit. Terdapat kabar lagi, dah lama maknya meninggal. Ngadap pada Rasulullah. Ya Rasulullah, mak aku ni meninggal. Tapi aku dilarang suami aku ke mana-mana. Suruh Rasulullah, baliklah kau. Apa yang terjadi? Perempuan itu mendapat ampunan dari Allah karena dia taat kepada suami. Suaminya bayangkan mak sakit. Mak sakit baik lagi kadang-kadang gini-gini dah. Kadang-kadang ditelepon oleh kawannya baik, "Payo kita nongkrong duluan bercepat bersigat dia." Dah kadang-kadang laki nak tidur tak kapar jingok dulu laki kita kalau anginan dah. Ini kadang-kadang dia bercepat nak pergi. Padahal itu tadi mak sakit baik. Kalau suami melarang tak boleh keluar, tak boleh keluar. Itu tadi wa atau adjauzah taat tadi yang taat pada suaminya, insya Allah akan menghantarkan perempuan-perempuan itu akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz. Barangkali tadi kita kajian ialah suami terhadap istri dan istri terhadap suami kan. Begitupun terhadap orang tua kan. Ustaz. Nah, sekarang ini kan kebanyakan milenial kan. Sekarang. Kita kan di 2020. Jadi Ustaz, menurut Ustaz, cak manalah menyikapi dengan keadaan kita sekarang. Ini kan kita kan banyak sih betina sama lanang lah berkumpul. Ya,
walaupun sahabat. Iya. Terus kadang-kadang nongkrong sana, nongkrong sini, Iya. ya. Kadang kan banyak kafe-kafe pinggir jalan, kan menjamur ya. Kan? Kalau kita salaman, cipika-cipiki, sekarang kan tidak boleh lagi kan, karena corona. Yo, karena corona ada boleh lagi, sudah corona lagi, laju lagi gitu. Iya. Nah, menurut Ustaz seperti apa itu? Kalau salaman yang cium kanan, cium kiri. Kalau cewek tidak masalah. Kalau cewek dan cowok seperti apa? Ya jelaskan dalam Islam diatur semua, termasuk pergaulan dalam Islam. Jangankan mau cipika-cipiki, kita duduk berdua dengan bukan mahram kita baik lagi tidak boleh. Tapi kalau sahabat, ya sahabat juga. Nak sahabat sejati, nak sahabat apa sebenarnya yang diatur oleh Allah. Cuman kita ni galak kebablasan. Mentang-mentang sahabat akrab, ketemu lama, bini wong nak kita cipika-cipiki dah. Kalau kita jingok laki terajang kenyo dah. Bini wong, bukan bini wong juga tak boleh. Nah, itu tadi memang kadang-kadang kita ni pergaulannya terlalu kebablasan. Ya. Diatur, ini pergaulannya begini dan sebagainya. Bahkan kata Rasulullah, la yakhluwanna rajulun li imra'atin illa wa ma'aha dzu mahramin laha. Tak boleh seorang laki-laki perempuan itu bercampur baur, berdua-duaan kecuali dengan mahramnya. Harus ada orang ketiga. Kalau mak itu aku ngajak kakek aku pe begitu. Ngajak kakek nenek aku pe. Maksudnya itu tadi dengan dia ada mahram itu sebenarnya kakaknya apa siapanya, maksudnya apa untuk menjaga diri juga sebenarnya. Kan sekarang kan pergaulan makanya betina pergi dewe ujungnya mohon maaf beribu maaf dibegal. Betina pergi dewe malam-malam keluyuran ke benteng kemana ujungnya mohon maaf dianiaya orang, diperkosa dan sebagainya. Makanya itulah tadi berdua-duaan sebenarnya dalam Islam yang bukan mahram lagi dilarang. Yang boleh itu bertigaan, ajak nenek gitu besok. Oke, berarti itu dilarang kecuali kawan juga ya, atau sahabat tidak masalah ya, yang penting kelakar segala macam, yang penting jangan pegang-pegang dan jangan senggol-senggol. Mana ada Ustaz? Kelakar betok. Ya kelakar betok cek ini ya. Kalau kita kumpul rame-rame bareng-bareng, ya kita datang ke rumahnya, di situ ada lakinya dan sebagainya, itu lebih bagus gitu kan. Untuk menjaga kehormatan juga. Itu juga tak jadi fitnah. Akhirnya kan jadi fitnah. Nah ketemu kawan lama, tak tahu mantan dia bahasa dia kan ya. Jadi fitnah, jadi merusak rumah tangga wong. Memang begitu diatur kan. Cuman kita ni kadang-kadang semakin hari semakin modern, milenial tadi kan. Terlalu kebablasan dan sebagainya kan itu kan. Ya, pokoknya macam ini ngumpul, intinya tidak boleh untuk berpegangan tangan. Ngumpul juga tidak boleh untuk, walaupun itu sebagai pacar kita, berarti tidak boleh juga Ustaz ya. Benar tak? Ya mak itulah kira-kira. Ya, sebenarnya intinya tidak boleh bercampur baur. Iya, kecuali kalau untuk ngumpul itu biasa. Iya, di pasar boleh campur baur ya tak. Mungkin pula nak beli durian pakai tabir ya tak kejingoan ya durinya ya tak. Intinya ya jangan sampai tetap kita bersosialisasi, bercampur baur dengan siapapun, tapi tetap menjaga aturan-aturan yang ada. Ada tanya lagi Kati? Kayak menabis nak balik. Nanya lagi sikap yang terakhir ya kita tanya. Dalam hidup ini kan kita ni berapa waktunya? Setengah jam lah habis. Hah? Dah setengah jam belum? Belum. Bentar lagi. Ustaz, kita kan dalam agama kan memang diharuskan 5 waktu sholat. Ya tak? Nah apapun bentuknya. Benar tak? 5 waktu kan? Iya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kadang-kadang kita ni tak lesu. Dah sholatnya lesunya di masjid. Pas lagi bad moodnya, pengen di rumah besok. Itu macam mana Ustaz? Makanya hukum dari kita balik ke kajian hukum sholat jamaah itu apa hukumnya? Ada yang mengatakan mazhab wajib, tapi mazhab Imam Syafi'i sunnah muakkadah. Jadi sunnah muakkadah ini sunnah yang posisinya tengah-tengah. Wajib, sunnah muakkadah, bahwa itu sunnah. Jadi maksudnya yang sangat dianjurkan, mendekati wajib. Jadi hukumnya memang sunnah muakkadah. Jadi kata Rasulullah pernah berkata begini Rasulullah, la sholata li jaril masjidi illa fil masjidi. Tidak dianggap bagi tetangga masjid sholatnya kecuali di masjid. Jadi kita usahakan terus. Memang kita lagi sedang naik, sedang turun don.
Lagi lapang naik, ya tak? Lagi buntu datang ke Tuhan terus, ke masjid terus. Ya. Tidak, maksudnya Makanya itulah ada mood-moodnya tadi. pas kan? lagi kita nih lagi dulu. Yang jelas intinya, kalau kalau bagi tetangga masjid sangat dianjurkan untuk berjamaah di masjid. Itu tadi hukumnya tadi kata Rasulullah, la sholata li jaril masjidi illa fil masjidi. Tidak dianggap solatnya bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Maka sangat dianjurkan. Makanya iman kita kan nggak naik-naik turun. Yazidu bit ta'a wa yankusu bil maksiat. Kalau lagi naik dengan ketaatan, wa yankusu bil maksiat. Kadang kalau lagi turunnya dengan maksiat. Makanya maksiat inilah kadang-kadang menurunkan iman takwa kita tadi. Jadi ya kalau bisa ya kita tetap istiqomah lah. Kalau biasanya maghrib isya ke masjid terus istiqomah. Ya kalau bisa kita termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Ketika lagi sujud kita meninggal. Ketika kita lagi berdoa kita meninggal. Nah kalau kita misalnya sholat di rumah macam mana Ustaz? Sekali misalnya. Ya kalau memang kita lagi ada gawe wong la azan di masjid, kita lagi banyak misalnya kegiatan di rumah ya boleh, tapi kita ajak anak bini kita untuk berjamaah. Tetap berjamaah. Iya, tetap berjamaah. Berarti apapun yang terjadi harus berjamaah. Iya, jadi sholatul jamaah. Jadi kalau sholat dewan itu sejak mana? Jadi istilahnya sholatul jamaah abdulu min sholatil fajri bisa ba'in wa ishrina darajah. Jadi sholat jamaah itu lebih bagus dengan sholat dewean. Homsa sita 27 derajat. Kalau di rumah dewean mungkin 1 derajat, kalau berjamaah dapat 27 derajat. 1 berbanding 27 kan luar biasa. Jadi makanya diutamakan sholat jamaah di masjid. Kita usahakan. Sekarang kan lagi-lagi banyak orang ketakutan tak ada jamaah di masjid. Tapi kumpul di mall-mall di pasar galak baik. Oh ya aku udah galak di masjid masih corona. Tapi di warung nongkrong 3-4 tidak, bermasker tidak, segala tidak, gitu terbalik gitu kan. Jadi jangan jadi alasan corona. Benar-benar. Ini tidak galak jamaah takut corona, tapi kumpul dengan keluarga, kumpul dengan orang lain, berdempet-dempetan. Jadi usahakan untuk sholat berjamaah. Usahakan, sangat usahakan itu. Jadi seandainya kita tiba-tiba lagi, misalnya sudah terlewatin. Iya. Sudah sholat jamaah, sholat di rumah. Di rumah. Dah kata wong, tiba-tiba kita nak sholat dewan itu boleh. Iya boleh baik sholat dewan tuh. Tapi kalau bisa usahakan sholat berjamaah ya. Dewean di rumah, kalau memang kita memang uang sudah di masjid lah, sudah ada gawe gitu kan, uang sudah berjamaah ya sholat di rumah itulah pahalanya lebih tinggi berjamaah lebih daripada 27 derajat. Jadi tingkatannya boleh 27 tingkatan pahalanya itu kan. Satu, kalau di rumah mungkin 1, di berjamaah 27, beda 26 kan, luar biasa kan itu kan. Oh ya Ustaz, kapan pelantikan? Ya mungkin untuk pengurus wilayah Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Nahdlatul Ulama Sumsel, kalau tadi komunikasi dengan ketua kita, kalau kata halangan pas hari santri 22 Oktober itu kan hari santri. Mudah-mudahan lah kan. Besok mungkin ada kita kumpul dengan ketua NU kita kan. Kayak Haji Amiruddin Nahrawi itu ketua NU Sumsel. Besok kumpul di kantor NU Sumsel itu kan. Pokoknya doain semoga Ustadz panjang umur, sehat, murah rezeki, banyak rezeki. Tambah bini dak? Tergantung Ustadz. Nah, kalau soal tambah bini kira-kira boleh dak? Boleh kan? Iya, mak kalau ada Al-Quran wasna wasulah sauroba 34, 2 34, tapi lebih dari 4. Nah, resikolah dulu. Tapi kalau harus adil. Kalau ada adil? Kalau ada adil itulah tadi. Nah, adil itu kan beda-beda pemikiran. Jangan bukan adil itu kalau bini siko dinjuk bini rumah dinjuk apa, adil itu kan itu kan itu. Kita ini kadang-kadang kan Rasulullah kan dia kawin itu kan bukan masalah nafsu. Kadang dia ada jando dikawininya. Ada yang ini untuk ladang dakwanya, ada hadiah dari raja dinikahinya untuk mempererat gitu. Untuk intinya Rasulullah itu memang menikah untuk untuk mempermudah dakwah beliau, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Oke, makasih banyak Ustadz sudah hadir di sini. Kapan-kapan kalau anak undang. Insyaallah lah. Dia ada ke waktunya ya. Mudah-mudahan sehat. Iya. Nah pemirsa sahabat APTV dimanapun Anda berada, jadi setelah kita ngobrol sama Pak Ustadz, barangkali sahabat APTV bisa mengambil hikmahnya yang kita suguhkan di malam hari ini. Dan pemirsa,
Jangan lupa selalu saksikan Boss Oli Talk Show, dan kita akan menghadirkan tamu-tamu spesial yang akan hadir di studio 7up TV, dan selalu tongkrong terus di Panji Media Tama. Jangan lupa like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Oke pemirsa, tetaplah di 7up TV selalu untuk Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.